Ajak Anda melihat hasil survei dulu pemirsa. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut paslon nomor urut 3 di Pilgub Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dari dua paslon lainnya. Pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan angka 41,6% suara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono 37,4% dukungan. Sementara paslon nomor urut 2 dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 6,6% suara. Survei LSI ini dilakukan pasca debat perdana pada periode 10 hingga 17 Oktober 2024. Poltreking Indonesia juga merilis survei terbaru terkait elektabilitas Pilgub Jakarta. Hasilnya pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di peringkat teratas, disusul pasangan Pramono Rano Karno. Pasangan Ridwan Kamil Suswono 51,6%, disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno 36,4% dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,9%. Ya, menurut Anda pemirsa, siapa juara debat kedua semalam? Apakah Anda memang sudah dapat konkret dari mereka ini apa visi misinya? Untuk itu kami akan mendalaminya lagi. Di studio sudah bersama kami ada Angki Yudhista, jubir paslon Ridho. Mbak Angki, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Master Alma, jubir paslon Dharma Kun. Selamat pagi Mas. Pagi, Assalamualaikum. Kita sedang menunggu pemirsa, nanti akan hadir Aldi Perdana, jubir Pramrano, dan juga ada pengamat politik Bang Hensa juga akan ke studio. Selamat pagi. Pagi, Mas Anggi. Bagaimana? Sudah menyapu-nyapu sejak tadi malam? Ngepel juga. Ngepel juga. Oke, yang menarik adalah karena temanya kan semalam itu kesejahteraan ya Mbak Angki, Master Kesejahteraan dan Sosial. Nah, poin yang paling menarik salah satunya adalah soal Tanah Abang. Ini tadi malam dibahas. Kita semua tahu Tanah Abang sekarang mulai sepi ke sana. Udah diperbaiki, sudah dipercantik juga masih sepi begitu. Tadi malam sebenarnya ini sempat disebutkan. Misalnya ada pernyataan-pernyataan dengan dibantu modal, subsidi, ini menurut Pramono, dibantuin iklan, packaging diperbagus begitu ya. Kemudian juga Pongrekun membina konsumen supaya kompak, pakainya UMKM begitu-begitu. Tapi saya tidak dapat konkretnya. Ini mau diapain pedagang di sana? Lapak sepi, konsumen sukanya online, kemudian ini yang katanya terbesar di Asia Tenggara mau diapain? Ke Master dulu deh. Master dulu deh. Ladies first harusnya. Yang paling banyak harus disapu soalnya Master Ahmad. Enggak sih, alhamdulillah ya. Jadi Mas Anggi, makasih banyak pertanyaannya, bagus sekali. Tanah Abang ini memang sudah desainnya tuh udah old school banget ya. Desainnya ibarat kata emak-emak banget gitu. Nah, Gen Z ini suka banget yang kreatif, suka banget yang unik. Maka Tanah Abang memang harus kita redesign. Harus kita tata ulang tuh dengan hal-hal yang unik, yang menarik, yang membuat Gen Z mau bisnis di situ, mau bikin UMKM di situ. Tentu Bang Dharma ada program jaminan Babe, jadi ada permodalan UMKM, nanti Gen Z bisa masuk situ untuk menggantikan yang kosong-kosong tadi, dan kita sulap nanti. Jadi desainnya tuh membuat Gen Z pengen hangout ke situ. Dan nggak perlu dijadiin rusunawa juga gitu, nggak perlu dijadiin apartemen. Master, soal modal sebenarnya gampang, tapi kan modal itu kalau dikasih tapi ternyata tempatnya juga sepi terus. Belum selesai nih Mas. Oke, silakan. Jadi kita bikin tempat buat hangout yang bagus nanti ya, jadi Gen Z banget, dan kita ada super apps. Jadi Jaki itu kita bikin super apps yang membuat tidak kalah tuh sama toko oren, toko ijo. Dan kita menggunakan program nih biar nggak dicontek sebelah ya, biar kanan kiri ini menjadi rekam jejak kami gitu ya. Kami nanti menggunakan sistem blockchain Web3. Ya, dengan sistem blockchain Web3 ini, super apps ojol yang kami buat, super apps belanja yang kami buat, itu tidak ada potongan sama sekali. Jadi menguntungkan si pedagang, menguntungkan si Gen Z, menguntungkan si UMKM. Semua emak-emak yang bisnis di sana untung, jadi dari online mereka dapat, dari offline mereka juga dapat trafficnya. Karena sudah di-redesign, ditata ulang, jadi kekinian. Jadi menurut Master, dua-duanya harus berjalan beriringan begitu ya? Offline, online harus jalan. Karena betul kata Mas Anggi tadi, ini adalah pusatnya kan se-Asia Tenggara ya, terbesar. Nggak boleh dimatikan seluruh pasar, bukan cuma Tanah Abang, seluruh pasar Mas Anggi. Dan nggak perlu bikin apartemen, kemahalan, nanti macet. Bang Anggi, silakan Bang Anggi. Kalau dari paslon 01 Ridho dari semalam, kalau Pak Ridwan Kamil itu kan memang ahli tata kota.
tata kota. Kita memahami betul bagaimana konsepnya. Beliau mengatakan bahwa Tanah Abang ini akan kita buat festival Tanah Abang. Yang artinya adalah kita mengundang banyak orang untuk lebih banyak datang. Tapi bukan berarti kami mengkesampingkan online. Kita tetap ada pendampingan secara online. Tapi dengan Festival Tanah Abang, baik secara internasional, ini kan kita akan mendatangkan banyak turis-turis dan juga mendatangkan banyak destination nasional. Dan artinya ini kita akan lebih banyak orang yang akan datang lagi. Tapi juga secara ekonomi ini kan tidak hanya tentang bagaimana festival yang dibuat. Kalau dibilang apa nggak perlu apartemen, tapi kan kita membuat bagaimana kita tinggal, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita beraktivitas. Kenapa one stop living itu ada di situ. Nah, tata kelola Pak Ridwan Kamil ini kan terinspirasi dari Tanah Abang. Bang Ki, saya potong sebentar. Pengalaman, Cihamplas saja itu sepi jadinya, udah dibangun juga gitu, udah diperbaiki. Itu gimana? Kalau secara pengalaman itu kan sepi. Tapi kan dengan konsep yang lebih konkret, bagaimana anak-anak sekarang kreatif, kebutuhan masyarakat kreatif, kan kita ini kan selalu berusukan. Kita mendengar yang diinginkan oleh masyarakat. Kebutuhan-kebutuhannya ini kan kami tampung. Nah, mereka mau dibilang bikin event festival, mau dibikin tempat tinggal yang nggak jauh dari sini, itu secara ekonomi itu akan berjalan. Nah, dari situlah kita optimis dan yakin bahwa konsep tata kota ini di mana warganya tuh nggak perlu jauh-jauh. Oke, spesifik ke Tanah Abang maunya diapain, Bang Ki? Spesifik untuk Tanah Abang, pengennya diapain? Yang tadi dia dibilang Festival Tanah Abang. Festival itu? Internasional. Itu yakin bisa menarik wisatawan ya? Mendatangkan. Oke, baik. Nah, kemudian juga soal kemarin itu yang menarik adalah keberpihakan terhadap ekonomi kreatif lokal. Jawaban Pak RK, pasar sepi dimeriahkan kembali, dorong UMKM untuk masuk digital, mall 30% harus diisi dengan UMKM, bantu UMKM di IG pribadi begitu. Dengan kondisi Jakarta, apakah nanti bisa diterapkan seperti dilakukan di Jawa Barat? Oke, Jakarta kita lihat mallnya banyak ya. Mallnya banyak banget. Kalau kita lihat masuk ke mall, isinya branded semua. Kayak kan. Nah, artinya bagaimana kita itu mendorong untuk mall itu 30%-nya harus UMKM dan ini sampai sekarang belum. 30%-nya. Itu yang mau diupayakan ya? Betul. Dan kita mengupayakan pertama itu tentunya pendampingan. Pendampingannya itu dari mana kita kurasi juga, ya kan. Lalu juga para UMKM ini kan kesulitan untuk permodalan. Kita bantu mereka untuk bagaimana mereka itu bisa mendapatkan kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan. Sehingga para UMKM ini hidup. Nggak kalah saing juga dengan branded. Kalau kita lihat anak muda sekarang kulinernya udah makin bagus. Terus banyak produk-produk udah semakin keren. Dan inilah harus pendampingan. Bahwa kita yakin warga masyarakat Jakarta itu lebih kreatif. Baik. Bicara soal pendampingan, pagi hari ini pemirsa kami juga akan didampingi pengamat politik. Bang Hesa, ini jangan-jangan habis dari Tanah Abang, karena kami lagi ngobrolin Tanah Abang. Selamat pagi Bang, silakan. Jadi Bang Hensa, halo Abang, sehat Abang. Silakan Bang Hensa. Bang Hensa, kita ngobrolin tadi malam salah satu topiknya adalah berkenaan dengan Tanah Abang begitu ya. Iya, Tanah Abang sebut-sebut terus. Iya, saya tadi menyampaikan saya tidak melihat ada solusi yang konkret mau diapakan gitu. Oke, bilang ada festival, bilang ada bantuan UMKM begitu-gitu ya. Menurut Bang Hensa tadi malam, ini realistis nggak sih janji-janjinya soal Tanah Abang? Sebetulnya kan bukan janji tuh kemarin ya, itu melanjutkan aja. Jadi kayak misalnya bantuan UMKM buat teman-teman di Tanah Abang tuh udah banyak juga yang terjadi gitu. Overall sih kemarin menurut saya debat kedua kemarin tuh kalah seru dibandingkan yang pertama tuh. Kalau yang pertama tuh banyak inovasi-inovasi baru ya. Banyak hal-hal baru yang kita dengar gitu. Kalau kemarin tuh nggak tahu kenapa mereka cenderung hati-hati. Dan lupa gitu bahwa harusnya mereka tuh berkomunikasi dengan masyarakat, dengan warga Jakarta, bukan hanya antar kandidat aja gitu. Memang sih kemarin kelihatan bahwa ini adalah debat tentang track record ya. Ridwan Kamil, Rano Karno itu kan dikupas tuh track recordnya. Ya yang aman Mas Dharma sama Gun Wardana jadinya. Tapi kemarin sih menurut saya, padahal kemarin ini kan topiknya ini keren banget ya, gimana caranya membuat warga Jakarta tuh lebih sejahtera sebetulnya. Tapi ya itu tadi banyak sekali perbincangan yang berkutat tentang track record yang even not here gitu. Jadi ada bicara Banten tentang Jawa Barat dan lain-lain.
Tidak ke masalah Jakartanya sendiri jadinya gitu. Iya, karena Bang Hensa. ya mungkin konsep debatnya yang dicari ya oleh mereka. Jadi karena debat, maka serangannya adalah di track record gitu. Walaupun banyak yang menarik sih, kayak misalnya pertanyaan tentang Disneyland ya ke Ridwan Kamil. Jadi lo mau bangun di Cikarang atau di Pulau Seribu gitu. Iya. Nah itu kan nggak dijawab juga oleh Kang Ridwan Kamil. Kemudian Bang Dharma tetap dengan agenda globalnya itu tuh. Tapi masing-masing sih berusaha untuk menampilkan hal-hal yang membuat masyarakat itu lebih enak mendengar ya, tentang pangan misalnya. Satu lagi catatan saya kemarin sih, kalau di debat pertama itu penampilan para wakil gubernur tuh enak tuh. Enak banget, semuanya rata tuh. Tapi kalau kemarin jadi kayak panggungnya Rano Karno, tapi di gubernur itu jadi kayak panggungnya Ridwan Kamil gitu. Sayang banget sih kemarin. Nah, mudah-mudahan nanti di debat ketiga mereka lebih lepas ya bicara ke rakyat. Oke. Kan yang sebenarnya pengen didengar oleh masyarakat tuh ya tentang rakyat, misalnya tentang zonasi ya. Itu nanti akan kita bahas, Bang. Iya, Ditahan dulu ya, Bang ya. Jadi pemirsa, nanti salah satu poin yang kita bahas adalah zonasi. Semuanya sepakat zonasi tetap diadakan, tapi kondisinya kan zonasi juga banyak dikeluhkan begitu ya. Bukan dikeluhkan banget. Oke. Kami akan kembali pemirsa usai jeda di Selamat Pagi Indonesia. Pembahasan berikutnya adalah kenapa zonasi ini dianggap penting oleh ketiganya. Saat lagi. Di Selamat Pagi Indonesia, kami membahas sebenarnya Anda puas atau tidak debat semalam pemirsa. Lantas bagaimana tanggapan dari warga? Kami akan ajak Anda bergabung dengan Satrio Adi di kawasan Jakarta. Satrio, selamat pagi. Siapa yang menurut Anda ini unggul di debat menurut warga begitu ya? Baik, Anggi, KPU DKI Jakarta kembali menggelar debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Minggu malam kemarin di Beach City International Stadium di Ancol. Nah, tema yang diangkat pada debat kedua ini adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tema kedua ini dinilai lebih dekat dengan masyarakat. Nah, lantas seperti apa tanggapan masyarakat? Apakah mereka puas dengan performa ketiga paslon dalam debat pilkada atau pilgub Jakarta kemarin? Kita simak pernyataan dan tanggapan dari masyarakat ini. Yang tertarik sama yang paslon 1 ya, karena dia ingin membangun Jakarta dan tujuannya juga jelas gitu, juga membangun rakyat miskin. Dan paslon 1 itu Ridwan Kamil kan berhasil dia di Jawa Baratnya mengentas kemiskinan dari 100.000 atau berapa orang kemiskinan tapi menjadi 0 gitu. Dan juga pembangunannya saya lihat di sana bagus-bagus. Semalam sih alhamdulillah saya puas dengan perdebatan yang nomor 3 ya gitu, karena misinya dia tuh agak bagus gitu kan. Dia juga mau menginikan anak-anak sekolah, terus udah gitu mau menaikkan bangsanya Dasawisma ya, Dawis itu Dasawisma, terus sama Jumantik, sama RT, RW, kelurahan segala, dia mau memperbaiki semuanya gitu kan. Ya semoga aja apa yang dia ucapkan, yang dia lontarkan itu benar, ada kejadiannya benar gitu loh. Itu. Nah, dari rata-rata masyarakat yang kami temui dan kami wawancara, mereka merasa puas dengan performa dan juga visi misi yang disampaikan oleh ketiga paslon yang melakukan debat pada Pilgub Jakarta semalam. Adapun tema debat kali ini dielaborasi kembali oleh 7 panelis menjadi 6 subtema, diantaranya adalah yang pertama infrastruktur yang terintegrasi, kemudian yang kedua ada pelayanan dasar prima, yang ketiga ada pendidikan dan kesehatan, kemudian yang keempat ini adalah penanganan ketimpangan sosial, yang kelima ada pembangunan ekonomi digital dan UMKM, kemudian yang kelima ada pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga inflasi bahan pokok. Nah, nantinya ketiga paslon ini akan kembali berdebat pada debat pamungkas atau debat terakhir pada tanggal 17 November mendatang. Tentu debat Pilgub ini diharapkan menjadi referensi masyarakat Jakarta untuk menentukan pilihan pada 27 November mendatang. Demikian, Anggi. Baik, Satria, terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa, kami kembali diskusi di pagi hari ini berkenaan dengan debat kedua. Sudah hadir, sekarang sudah lengkap di studio, ada Bang Hensa, pengamat politik, ada Angki Yudhistia, jubir Paslon Ridho, kemudian ada Mas Alma, jubir Paslon Dharmakun, dan juga ada Mas Aldi Perdana, jubir Pramrano.
kita bahas zonasi ya tadi malam. Ini kan tadi juga Bang Hensa sudah nyentil sebenarnya. Ini banyak keluhan gitu, tapi lucunya tadi malam, ini lucu bukan sih? Lucunya tadi malam itu semuanya sepakat ya Bang Hensa ya, bahwa zonasi harus dipertahankan. Saya rampung sedikit, kalau untuk Suswono zonasi masih tepat, mutu guru dinaikkan. Kunwardana zonasi baik jika sekolahnya merata. Rano Karno, sistem zonasi masih dibutuhkan. Saya ke Mas Adi, Mas, kenapa masih dibutuhkan atau masih dipertahankan sedangkan banyak keluhan soal zonasi? Gara-gara zonasi kita jadi migrasi domisili, pungli, ada yang tidak bisa masuk sekolah jadi begitu. Mas Aldi. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara permasalahan-permasalahan tadi itu bisa dibereskan. Kayak misalnya masalah pungli itu tinggal masalah pengawasan. Tapi zonasi ini penting dan bagus menurut kami adalah karena menyamaratakan pendidikan di Jakarta khususnya. Nah, jadi tidak ada lagi dengan adanya zonasi, tidak ada lagi tuh SMA unggulan. Karena segala murid itu bisa terbagi rata. Misalnya contoh kalau misalnya dulu orang-orang favorit misalnya ke SMA Negeri 8. Semua numpuk ke sana pendaftarannya. Tapi ketika misalnya zonasi, murid yang pinter pun misalnya dia tinggal di Jakarta Barat, ya dia bisa mendapatkan SMA di sekitar di tempat tinggalnya, sehingga taraf dan pendidikan di SMA sekitarnya pun juga terbantu dengan murid-murid yang masuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga untuk mengatasi kemacetan. Dengan adanya zonasi itu memaksimalkan ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas di sekitarnya, menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang nantinya juga akan ditunjang kalau dari kami Pramdan Dul itu menyediakan bus sekolah, yang dimana itu juga bisa mengantisipasi macet. Jadi zonasi ini masih sangat dipertahankan karena efektivitasnya lumayan tinggi. Oke, Mas Aldi, tapi kan dalam pelaksanaannya sendiri, gara-gara misalnya kayak tadi kan SMA 8, unggulan, kemudian maunya ke sana, tapi karena zonasi jadi tidak lagi. Tapi orang akhirnya pindah kakak dan segala macam untuk mengakali seperti itu gitu, Mas. Itu gimana caranya? Nah, kalau misalnya itu kan tinggal bagaimana kita melakukan pengawasan. Contoh misalnya nanti pengecekan, kita secara proses detailnya belum tahu ya. Cuman hal-hal tersebut sebenarnya bisa dicegah. Misalnya pengawasan yang lebih ketat, pengecekan apakah misalnya kakak tersebut keluarga yang memiliki kakak di daerah tersebut benar tinggal. Jadi gitu ya Mas Aldi ya? Iya, jadi benar itu tinggal pengecekan dengan memanfaatkan elemen-elemen pemerintah seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Oke, Mas Ar, Siap. ada kebijakan, ada juga cara mengakalinya. Nah, dari Anda sendiri itu bagaimana? Tadi kan juga setuju ya bahwa zonasi ini tetap dipertahankan. Jadi bagusnya Pak Kun ya, semalam Bang Kun menjawab zonasi baik tapi harus ada pemerataan. Nah, pemerataan ini maksudnya Mas Anggi, di Pulau Seribu yang belum ada SMP, SMA, SMK itu kita bikin. Yang belum ada di daerah Jakarta itu kita bikin. Dan kita tetap kolaborasi dengan Kemendikbud atau Dinas Pendidikan. Jadi jangan sampai miskomunikasi tuh. Ini karena kan program bersama nih, jangan sampai ada ketidakpemerataan. Dan juga kita gandeng swasta. Jadi karena semuanya kita samakan, negeri swasta itu nanti gratis semua dengan kartu Jakartaku Aman. Jadi jangan sampai fokusnya hanya di negeri, nggak bakal nampung Bang. Nggak bakal nampung, dan kita harus bangun sekolah dulu kan, butuh waktu setahun, 2 tahun. Maka swasta kita gandeng, gratis semua dari SD sampai SMA, bahkan yang mau kuliah kita beasiswa dengan kartu Jakartaku Aman, dan tidak ada lagi ketidakadilan. Tidak ada lagi orang yang kesulitan, sampai kayak tadi Bang Hensa bilang anaknya di oper jauh ya Bang ya. Di oper jauh itu nggak boleh. Ini pentingnya integrasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, dengan Kementerian Pendidikan, dengan kita nanti ada pelayanan 24 jam. Jakartaku Aman. Jadi nanti bisa lapor ke situ tuh yang merasa dizolimi. Dan kita bisa bantu. Tapi diusut nggak? Pasti diusut Bang. Harapannya diusut begitu ya? Diusut Bang. Oke, Mbak Angki, gimana Mbak? Zonasi tetap diusulkan ada untuk dari paslon Anda? Ya, mengacu dengan jawabannya Pak Suswono, bahwa ada 16 kelurahan tidak ada SD. 98 kelurahan tidak ada SMP. 165 kelurahan tidak ada SMA. Ini Jakarta padahal ya? Padahal Jakarta. Kalau dikatakan bahwa zonasi ini banyak yang komplain, tapi kan kita berbicara itu berdasarkan visibility data, kajian-kajian. Terakhir kita berusukan, kita ketemu dengan ibu-ibu. Ketika tidak mendapatkan zonasi negeri, mereka harus ke swasta. Swasta mahal dan bayar. Makanya dari Paslon ini memberikan solusi konkret bahwa sekolah swasta pun kami gratiskan. Apabila ada masalah zonasi itu tidak diterima di SD, SMP, SMA negeri, tapi bisa ke swasta, kami gratiskan, ditunjuk dengan subsidi dari kami. Oke, ke Bang Hensa, Bang,
pengamat politik sekaligus orang tua yang mengalami zonasi ini. Iya memang Itu real nggak Bang semua tadi janji-janjinya ya? iya memang agak kusut tuh zonasi ya, ditambah lagi kemudian ada aturan usia kan, jadi usia yang lebih tua itu lebih diutamakan ketimbang yang lebih muda. Jadi misalnya kayak anak saya, dia masuk jalur prestasi ya dari basket gitu. Dia pasti akan pengen yang SMA-nya itu ada masuk ke DBL-nya gitu ya, ada prestasi basketnya. Cuma karena zonasi akhirnya dia nggak bisa. Jadi mau nggak mau dia pilih sekolah yang sesuai zonasinya dan dia tahu itu basketnya nggak ada gitu. Jadi dia agak lemes juga tuh, ya ini gimana sih gitu-gitu loh. Terus ya walaupun dia masuk di prestasi tapi itu nggak kompatibel dengan apa yang dia mau. Kemudian yang kedua juga yang tadi tuh faktor sayang kemarin nggak dibicarakan itu ada aturan kalau lo yang lebih tua mau itu nilainya lebih kecil daripada yang lebih muda tapi nilainya tinggi itu masuk duluan yang lebih tua tuh. Jadi memang sistem pendidikan kita ini sebenarnya begini ya, kalau kita sebagai orang tua, ini gue jadi ngomong sebagai orang tua nih, tapi saya bukan ahli parenting ya, saya bukan ahli parenting. Kita real warga Jakarta saya Bang, begini nih, kita tuh kan pengen apa yang terbaik buat anak gitu, dan si anak itu juga tahu yang terbaik buat dia juga. Misalnya dia udah ancang-ancang nih, oke, karena saya masuk ke lewat jalur prestasi basket, saya maunya ke sekolah yang DBL-nya juga bagus tuh. Jadi dia udah siap-siap, begitu ada zonasi nggak bisa kemana-mana, ya akhirnya dia kesel sendiri gitu. Nah ini nggak tahu juga nanti bagaimana kelanjutannya. Dan kemudian yang paling parah itu akhirnya kalau ada sebuah daerah yang prestasi sekolahnya biasa-biasa aja, ya itu derita lu aja masuk situ gitu. Nah kan sekarang pertanyaannya sebetulnya kualitas sekolah itu siapa yang menentukan? Guru-gurunya atau kualitas siswanya atau kualitas sekolah secara keseluruhan. Oke, Bang Esa, dari semalam debat itu, apakah ini tersampaikan kepada pemirsa atau juga calon pemilih berkenaan dengan soal pendidikan realnya? Gini, mereka memahami keinginan mereka sendiri tentang bagaimana kualitas pendidikan itu harus baik. Artinya bicara tentang guru, bicara tentang free tuition gitu ya. Tapi mereka nggak paham kesulitan rakyat itu tentang zonasi itu ada di mana. Jadi semua yang dibicarakan itu bagus, cuma inti dari kesulitan zonasi itu bukan di situ gitu. Tadi sempat dibicarakan memang. Ini gara-gara udah penuh semua, terus harusnya dia masuk ke swasta. Nah, begitu masuk swasta, kepentok dengan biaya. Nah, ini kan ada solusinya nih dari ketiga paslon ini, dibilang free, boleh gitu. Mudah-mudahan aja sekelas BINUS mau tuh. Dikasih free kan mahal banget tuh sekolah. Atau misalnya Pelita Harapan atau sekolah-sekolah yang lain lah. Yang mahal-mahal itu ya kita doain aja. Harus ya itu lab school segala macam mahal-mahal tuh. Kalau memang itu mau sih oke gitu. Jadi artinya sudah ada kepastian buat anak-anak kita mendapatkan sekolah. Nah tapi memang kan problem di kita itu dari sekolah SD ke SMP ke SMA makin tinggi tuh makin kecil kan, makin sedikit. SD misalnya 20, itu paling SMP 15. Nah ini yang dari 5 SD ini mau kemana sekolahnya? Terus kemudian nanti di SMA turun lagi. Nah itu problemnya kita sih sebetulnya. Nah sayangnya waktu 5 tahun kemarin ya, Nadiem tuh nggak touch itu gitu. Yang penting dia merdeka belajar. Jadi benar-benar merdeka tuh mau belajar apa enggak tuh. Gitu. Inilah kemudian yang sebenarnya menjadi kunci ya Bang. Nanti kalau debat ketiga pun diharapkan ada spesifik maunya apa begitu ya, khususnya jadi dari mereka para itu paslon. harus ingat, memang mereka berdebat antar paslon. Tapi di saat yang bersamaan itu show dan yang paling penting adalah kalian tuh komunikasi dengan masyarakat gitu. Kita nonton loh, lu maunya apa? Bukan adu kuat ya Bang? Bukan cuma adu kuat, ya adu kuat oke lah. Mereka kan namanya debat kan pasti tang gitu. Tapi kita mau tahu juga, ini gimana nih? Seneng sih ngelihat Dul sama Ridwan Kamil ngobrol gitu, tos-tosan terus. Pram nanya tentang Disneyland, kemudian zonasi kita sih suka gitu, tapi lu nggak ngomong sama gue lo kalau ibaratnya warga Jakarta. Atau mudah-mudahan nanti pas di debat ketiga mereka juga memahami bahwa pada saat mereka hadir di panggung debat, mereka juga berbicara dengan rakyatnya Jakarta gitu. Mudah-mudahan lah agenda globalnya Mas Dharma
tersampaikan, kemudian Ridwan Kamil juga dengan program-programnya oke, Mas Pram juga mudah-mudahan dengan banyak programnya juga oke gitu ya. Oke. Kemarin sempat disebut ya mobil curhat lagi tuh ya. Nah itu tuh saya ingat-ingatnya begitu-begitu aja tuh jadinya. Tapi overall ya, ini saya ulang, debat pertama itu lebih asik buat saya untuk ditonton ketimbang yang kemarin. Kemarin lebih hati-hati gitu. Lebih Bang. hati-hati. Nanti kita akan lanjutkan dialog di pagi hari ini, pemirsa, dan tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami menyadari bahwa tidak semua urusan bisa beres dari balai kota. Itulah kenapa kami menganggarkan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW, di mana di dalam penggunaannya bisa oleh hal-hal yang sifatnya sesuai kebutuhan RW-nya. Jika di RW yang menengah bawah ini banyak ibu-ibu menyusui ASI-nya dan butuh asupan-asupan gizi tambahan, maka di anggaran 1 miliar selama 5 tahun itu bisa dipergunakan untuk memastikan kesehatan, gizi ibu, dan lingkungan anaknya menjadi sangat baik dan terjamin. Nah inilah konsep kami yang disebut dengan DKI, bukan Dono Kasino Indro, tapi desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Bahwa perlu dipersiapkan seorang ibu agar air susunya lancar itu dengan banyak makan daun katuk. Sehingga tidak perlu lagi harus memaksakan disedot air susu ibunya, dan tentunya berikanlah waktu yang luas untuk seorang ibu mengasuh anaknya. Ada tempat-tempat yang harus disiapkan di setiap perusahaan atau pabrik sehingga si ibu bisa punya waktu untuk menyusui anaknya. Dan kalaupun ibunya diberikan libur atau diberikan cuti, bisa bekerja dari rumah. Dengan konsep getuk tular adab, ibu dapat menjalankan program pekerjaannya hanya dari rumah. Secara real kami akan mengadakan aksi yang eksklusif seperti pertanyaan tadi. Yang pertama harus ada yang namanya daycare. Yang kedua adalah ada ruang untuk laktasi. Yang ketiga adalah posyandu. Dan yang paling penting, semua itu dilakukan untuk menjaga jangan sampai bayi tadi terkena stunting. Karena stunting ini sekarang di Jakarta masih lumayan cukup tinggi, sekitar 14%. Untuk itu, seperti undang-undang telah mengatur, maka aksi yang saya sampaikan tadi harus dijalankan dan saya yakin ini akan mencegah stunting yang ada. Ya, salah satu yang menjadi sorotan adalah berkaitan dengan ASI eksklusif pemirsa, dan juga ini berkaitan dengan ibu yang bekerja. Nah, kita sudah hadir di studio perwakilan dari paslon. Saya ke Mbak Angki, tapi kan kadang kita sudah punya peraturannya ya soal ini ya, berkaitan dengan ibu. Tapi kan si ibu ini kadang-kadang waktunya terbatas dengan bayi, capek pulang kerja dan segala macam. Paslon Anda konkretnya apa? Ya, jadi untuk ASI eksklusif, ini pemberian gizi ini dimulai dari ibu hamil. Makanya kita bersinergi dengan pemerintah pusat, makan gizi gratis. Makan pagi, makan siang. Nah artinya gizi seorang ibu hamil itu dipastikan karena untuk melahirkan anak supaya tidak stunting. Ya. Pada saat ASI, kita tahu sebagai ibu yang pernah ASI juga, kita tahu ibu bekerja ASI itu kan susah banget karena kita dikejar waktu dan lain sebagainya. Memang benar bahwa kita itu memang setiap kantor itu harus ada ruang laktasi karena kita bingung nanti mau mengasihi menyusui itu gimana untuk pompa. Bagaimana pasangan Anda memastikan kantor itu benar-benar menyediakan ruangan dan memberikan waktu buat ibu? Kebijakan, peraturan gubernur untuk mewajibkan itu pasti, itu pertama. Kedua adalah pendampingan puskesmas bahwa ibu dari hamil sampai menyusui itu dipendampingi oleh nakes. Bagaimana untuk supaya ASI ini untuk dipastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan ASI-nya. Nah, artinya itu dari hulu ke hilir, dimulai dari gizinya sampai pendampingan posyandunya, sampai dengan area pekerjanya, itu semua yang ramah terhadap ibu, khususnya ibu menyusui. Dan tentunya diberikan waktu libur seluas-luasnya. Tapi tenang aja, daun katuk nanti ada di gizi. Oke, saya ke Master, pendekatan dari Dharma ini menarik ya, karena itu dari rumah berarti, dari cara bikin dari daun
daun katuk dulu dari rumah untuk mendapatkan nutrisi yang baik begitu. Nah ini bagaimana kalau misalnya dari perusahaannya juga tidak mengasih ruang lebih untuk bisa bekerja dari rumah? Ini kan salah satunya menurut Dharma adalah daun katuk, waktu yang luas untuk mengasuh anak, ruang laktasi dan bekerja dari rumah. Siap. Abang, tentunya Mas Anggi dan semuanya yang pada tertarik dengan daun katuk ya, Bang Dharma itu teknokrat sejati. Bang Kun juga demikian, jenius. Jadi berpikirnya udah sampai Z, tapi dikasih waktunya cuma semenit 2 menit. Jadi nggak nyampe tuh ya untuk menjelaskan. Nanti insya Allah kita jelaskan di podcast-podcast. Nah, untuk sayur daun katuk ini disediakannya nanti di vaskes-vaskes juga ya. Jadi buat si ibu ya supaya dia tidak lagi kena biaya nanti untuk semua proses itu gitu, untuk laktasi itu. Dan untuk ruang laktasi tentu wajib ya, betul tadi Mbak Angki saya setuju ada pergub itu ya, dan WFH ini juga wajib kalau dia cutinya kurang. Ya, jadi nggak boleh dipersulit cutinya. Jadi dan memastikan kantor supaya nurut dengan itu gimana? Iya, jadi semua harus, karena kita ada pelayanan 24 jam nanti Bang. Jadi semua bisa lapor Bang. Kalau yang dizolimi kayak gitu, kita tampung 24 jam dengan kartu Jakartaku Aman itu ya. Balai kota jadi balai rakyat. Dan saya mau ke teknis lagi nih Bang. Contoh kemarin pada kaget yang masalah rumput laut. Kok masalah transportasi Pulau Seribu kok rumput laut gitu. Ternyata penelitian proven Bang, membuktikan bahwa rumput laut ini saat diolah menjadi bioetanol itu lebih irit 5 kali lipat daripada solar biasa. Jadi 1 liter rumput laut diubah jadi bioetanol itu seperti 5 liter solar biasa. Dan ini jadi solusi buat Pulau Seribu, itulah teknokrat Bang. Jadi kayak tadi sayur daun katuk itu adalah warisan heritage ya, budaya asli Indonesia yang harus kita kembangkan. Rumput laut menjadi pendobrak nanti ekonomi kantong kemiskinan tertinggi di Pulau Seribu. Gitu Bang, jadi tolong paslon lainnya dipahami dulu gitu ya. Memang karena waktunya singkat sekali dan kemarin sampai saking singkatnya Bang ada yang berantem Bang. Jadi 01, 03 ribut Bang di sana Bang. Jadi adabnya kurang gitu. Iya, berantem. 01, 03 pendukungnya berantem. Kalau gitu saya geser dulu Mas Aldi. Kami menyaksikan jadi gini, terakhir dari saya, pokoknya Jakarta mau aman, Jakarta mau sejahtera, mau sukses, mau bahagia warganya. Dimulai dari keindahan adabnya. Jadi Jackmania, Jakartaku aman karena indah adab warganya. Gitu. Dapat ya. Mas Aldi, salah satu poin yang disorot dari Pak Pram adalah daycare begitu ya. Daycare masalahnya kadang mahal Mas. Mahal, kemudian juga guru-gurunya atau juga tenaga pengajarnya juga tidak semua paham. Bahkan ada kasus sebelumnya gitu, daycare bermasalah. Bagaimana nih Mas? Yang pertama Mas Pram dan Bang Dul itu menyediakan daycare di setiap gedung-gedung ya. Jadi mungkin dengan jarak misal sekitar 5 km itu di setiap gedung yang ada di Jakarta itu wajib memiliki daycare. Kenapa wajib memiliki daycare? Karena di sini tujuannya agar bisa menaikkan produktivitas satu keluarga. Jadi bukan hanya suami saja yang bisa menafkahi satu keluarga, tapi istri pun bisa bekerja juga sehingga kesejahteraannya satu keluarga itu bisa meningkat. Yang dimana anaknya ini dititipkan ke dalam daycare yang dipastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatannya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab Pemprov. Ketika anak sudah ditaruh di situ, karena ini daycare-nya adalah daycare yang disediakan oleh Pemprov, tentunya tidak akan main-main. Pertama dari fasilitas keamanan. Ini free nanti Mas? Free. Kita pastikan free, tentu fasilitas keamanan di mana nanti akan ada CCTV yang bisa dijangkau oleh setiap orang tua yang menaruh anaknya di daycare tersebut. Lalu pelatihannya juga ini milik pemerintah yang pasti kita tidak sembarangan juga membuat orang yang bekerja di daycare ini. Tentu ada pelatihan-pelatihan khusus dan semua database-nya, background-nya, segala halnya pun pasti sudah dijamin oleh pemerintah. Sehingga anak ditaruh di situ, orang tua bisa bekerja dengan aman dan bisa keluarganya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Kenapa? Karena 2 orang bekerja. Terus di sisi lain juga, Mas Pram juga memastikan setiap gedung-gedung di DKJ juga ada ruang laktasi. Kenapa? Karena setiap ibu menyusui itu ketika dia meninggalkan anak, kan setiap proses ASI itu kan wajib bayi itu mendapatkan ASI. Nah, ketika ibu ini sedang berpisah dengan bayinya, tentu kan dia menyediakan ASI-nya agar misalnya ditaruh di botol, bayinya bisa minum ASI dari situ. Karena ruang laktasi ini kan fungsinya untuk itu. Dan ini akan diterapkan nanti ya Mas Aldi? Iya, di setiap gedung itu ada ruang laktasi juga mungkin yang menempel dengan setiap daycare tersebut. Bang Esa, kita melihat bahwa penjelasannya jadi runut ya ketika sudah dijelaskan oleh jubir-jubirnya. Kemarin itu durasinya cuma 2 menit sehingga kita kaget ada daun katuk, ada macam-macam gitu-gitu ya. Bang, bagaimana memanfaatkan nanti di debat selanjutnya si paslon ini ready 2 menit itu bisa menyampaikan dengan baik sehingga mereka bisa benar-benar bisa mendapatkan hati pemilih? Iya, dalam teori komunikasi itu ada 2 yang perlu diingat ya. Yang pertama adalah focus demand sacrifice, itu di Johns Hopkins University yang
mengungkapkan itu. Jadi artinya fokus saja, jangan terlalu banyak dari yang ingin dibicarakan. Terus kemudian yang kedua adalah repeat, mengulang sebanyak yang bisa kamu ulang. Jadi dengan batasan 3 pesan kunci aja. Jadi manusia itu cuma bisa ingat 3 pesan kunci. Jadi kalau kemudian terlalu banyak, maka yang diingat adalah yang menarik perhatian aja. Misalnya tadi daun katuk, kemudian ada Disneyland, terus ada apa namanya Banten dan lain-lain lah. Ya kemarin kan membahas Banten dan Jawa Barat itu. Jadi hanya sedikit sekali yang bisa diingat oleh masyarakat. Jadi fokus aja begitu ya Bang ya? Fokus aja, dan saya rasa besok nanti debat ketiga terakhir itu ya maksimalkan saja 3 pesan kunci. Anda mau apa? Kayak misalnya tadi tentang menyusui ya, harusnya juga para paslon ini bicara tentang bagaimana cara pendekatan mereka ke perusahaan supaya bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang tadi digunakan, termasuk juga 6 bulan cuti itu. Untuk bisa eksklusif 6 bulan. Gitu kira-kira. Oke, Bang Irsya terima kasih. Bang Anggi terima kasih, Master terima kasih, Mas Aldi terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa sekali lagi dipastikan Anda tahu jejak rekamnya, visi misinya apa, kebijakannya apa supaya Anda tidak salah pilih dalam pilkada nanti. Selamat Pagi Indonesia akan kembali saja, tetaplah bersama kami.